Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Kami terdiri dari 4 orang. Yang kedua Dini, yang ketiga Devi, dan yang terakhir Vina. Next. Yang pertama, perencanaan. Terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan perusahaan dengan tepat. Ketiga alasan itu adalah agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya, untuk menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau dan mencegah kesalahpahaman dengan klien. Mendapatkan cukup bahan bukti yang memadai penting jika KAP ingin meminimalkan kewajiban hukum dan menjaga reputasi dalam komunitas bisnisnya, menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau, membantu KAP agar tetap kompetitif, mencegah munculnya kesalahpahaman dengan klien adalah penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien dan untuk memberikan pekerjaan yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Next, perencanaan audit. Pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analitis awal. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analitis awal. Yang keempat, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima, serta risiko bawaan. Berikutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan yang terakhir, untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Next. Langsung. Resiko audit ada 2, yaitu resiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, resiko bawaan. Next. Perencanaan awal audit. Auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, yang berbeda dalam posisi untuk mengambil keputusan. Auditor diharapkan membuat keputusan ini segera, sebelum terjadi biaya-biaya yang signifikan, yang tidak dapat kembali lagi. Berikutnya, auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Informasi ini akan memengaruhi keseluruhan bagian dari proses perencanaan. Berikutnya, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kontrak kerja, mengenai kondisi kontrak kerja. Dan yang terakhir, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlakukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya yaitu mengenai memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan pengetahuan atas operasional perusahaan merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan memadai. Beberapa tahun terakhir, beberapa faktor berikut telah meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama yaitu ada teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan pemasok utamanya. Akibatnya, auditor harus memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai pelanggan dan pemasok utama dan risiko-risiko yang terkait. Yang kedua yaitu ada klien yang telah memperluas usahanya secara global,
seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga yaitu mengenai teknologi informasi memengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Yang keempat ada makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang terakhir yaitu ada auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Selanjutnya yaitu mengenai operasi dan proses bisnis. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan, dan pemasok utama, sumber pendanaan, dan informasi mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dapat mengindikasi bagian-bagian yang dapat meningkatkan risiko bisnis klien. Selanjutnya yaitu mengenai dalam operasi dan proses bisnis ada faktor yang harus dipahami auditor seperti mengunjungi pabrik dan kantor. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen dan tata kelola perusahaan. Karena manajemen yang menciptakan strategi perusahaan dan proses bisnisnya, auditor harus menilai filosofis manajemen dan gaya kepemimpinannya serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Tata kelola perusahaan termasuk struktur organisasi dan juga aktivitas dewan direksi dan komite auditnya. Sebuah dewan direksi yang efektif akan membantu meyakinkan bahwa perusahaan hanya akan mengambil risiko-risiko yang tepat. Sedangkan komite audit melalui pengawasan terhadap laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan teknik akuntansi yang terlalu agresif. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem data kelola klien, auditor harus memahami akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya, serta mempertimbangkan kode etik perusahaan dan membaca notulensi rapat perusahaan. Yang pertama ada akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan, yang kedua ada kode etik, dan yang ketiga ada notulensi rapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dan strategi klien. Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan teknologi baru, merusak keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal dalam menerapkan strateginya, demikian juga para kompetitornya. Perhatian utama auditor adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Auditor juga harus mempertimbangkan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi risiko, seperti praktik-praktik penilaian risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan. Next. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Next. Prosedur analitis. Definisi PSA 32 adalah atas ekspektasi yang disusun oleh auditor. Prosedur analitis berikut dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan kerja berlangsung. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat,
keleluasaan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal yang penting membutuhkan pertimbangan khusus lebih lanjut dalam penugasan kinerja. Yang kedua adalah prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun. Pengujian-pengujian ini seringkali dikerjakan dalam kaitannya dengan prosedur audit lainnya. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengujian semacam ini merupakan penelaahan akhir atas salah saji material atau masalah akhir atas laporan keuangan telah diaudit. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vina.
Selanjutnya, 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap beberapa saldo, suatu akun atau rasio yang seharusnya Lima jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap beberapa saldo suatu akun atau rasio yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis apa yang digunakan. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan hal-hal berikut. Yang pertama, data industri. Yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Yang ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dan yang kelima, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Rasio-rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor seringkali memasukkan rasio-rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelaahan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut berguna untuk memahami kejadian-kejadian saat ini dan status keuangan dari bisnis klien, serta untuk melihat laporan dari perspektif seorang pengguna laporan keuangan. Rasio dan prosedur dihitung dengan menggunakan kertas kerja dan beragam jenis perangkat lunak audit lainnya, di mana data klien dan industri selama beberapa tahun dapat disimpan untuk tujuan perbandingan. Rasio dapat dihubungkan dengan neraca saldo, sehingga perhitungan serta-merta dimutakhirkan ketika jurnal-jurnal penyesuaian dibuat untuk laporan keuangan klien. Adapun rumus kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang pertama, rasio kas, yaitu kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan per liability lancar. Untuk rasio cepat sama dengan kas plus sekuritas yang dapat diperdagangkan plus piutang dagang bersih kas lancar. Lalu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk yang kedua, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, rumusnya rasio utang terhadap ekuitas, yaitu sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Lalu, time interest earned adalah laba operasi dibagi beban bunga. Next. Rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan adalah rasio laba per saham. Auditor menghitung rasio lainnya untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam pada kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, presentase laba kotor menunjukkan bagian dari penjualan yang tersedia untuk menutupi semua beban-beban dan laba setelah dikurangi dengan biaya produknya. Auditor berpendapat bahwa rasio ini sangat berguna, khususnya dalam menilai salah saji penjualan, beban pokok penjualan, piutang dagang, dan persediaan. Yang ketiga, margin laba serupa dengan presentase laba kotor, namun mengurangkan beban pokok penjualan dan beban-beban operasi dalam perhitungannya. Rasio ini membuat auditor mampu menilai potensi salah saji dalam beban-beban operasional dan akun-akun neraca yang terkait. Yang keempat, tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas biasa merupakan pengukuran atas profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas setiap rupiah aset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Next.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung akses di Sepada ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.